pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah kita ucapkan karena berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa terus istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh mubarakah di Sabtu pagi yang alhamdulillah tadi malam turun hujan lebat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini izinkan kami sedikit mengulang kaji, karena kaji itu lancar diulang, karena ada sedikit mungkin ada beberapa yang masih belum memahami ataupun ada yang salah dalam memahami makna dari sebuah kata, yaitu kata mahram. Kadang ada yang menyebutnya dengan muhrim. Awak tidak muhrim doh. Ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram, mengerjakan umrah atau haji. Itu namanya muhrim. Tapi kalau mahram itu adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Ya. Sebab seseorang untuk haram dinikahi itu bisa jadi karena ada di sini ada dua. Jadi ada hurmah mu'abbadah, ada hurmah mu'aqqatah. Hurmah mu'abbadah itu haram karena dinikahi karena untuk selamanya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama karena kekerabatan atau kemudian yang kedua karena pernikahan, dan yang ketiga karena sepersusuan. Kemudian yang pertama kita lihat hurmah mu'abadah
dikarenakan kekerabatan. Nah, ini kita bisa lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Bapak Ibu, An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibakum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halaila abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Jadi diharamkan bagi kamu, di sini maksudnya menikahi ibu-ibumu, kemudian anak-anak perempuanmu, kemudian saudara perempuanmu, saudara bapakmu yang perempuan, kemudian saudara ibumu yang perempuan, maksudnya di sini bibi, kemudian perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, kemudian ibu istrimu, ini mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa bagi kamu menikahinya. Dan diharamkan juga bagi kamu istri-istri dari anak kandungmu, yaitu menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan itu dua perempuan yang bersaudara. Ini adik dengan atau kakak ipar, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini dalam ayat ini disebutkan kalau disebabkan karena hubungan kekerabatan itu ada 7 yang haram untuk dinikahi, yaitu yang pertama ibu, ya, ini ibu kita sendiri, ibu yang melahirkan kita, kemudian anak perempuan kita, ya, anak yang lahir dari istri, kemudian saudara perempuan, kemudian anak perempuannya dari saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki kita mempunyai anak perempuan, ya ini keponakan. Kemudian juga anak perempuan dari saudara perempuan, dan bibi dari ayah, dan terakhir bibi dari ibu. Ini 7 orang yang karena hubungan kekerabatan dia haram untuk dinikahi. Ini bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti sebaliknya. Kalau tadi untuk laki-laki tadi ibu, berarti untuk perempuan ayah, kemudian anak laki-laki, dan begitu seterusnya. Kemudian yang haram dinikahi yang kedua tadi disebabkan karena pernikahan. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama istri dari ayah, maksudnya mertua. Kemudian istri dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki kita punya istri, berarti menantu. Kemudian juga ibunya istri. Oh ya, istri ayah yang pertama tadi itu
Bisa jadi ayah punya istri yang lain selain ibu kita. Berarti termasuk juga yang haram untuk dinikahi. Kemudian ibunya istri baru mertua. Dan anak perempuannya istri. Jadi kalau misalkan kita menikah dengan seseorang atau perempuan yang sudah punya anak dan anaknya perempuan atau anak tiri, maka itu juga haram untuk dinikahi. Kalau dalam Al-Quran tadi disebutkan, kalau misalkan istri yang kita nikahi tadi itu belum kita campuri atau belum bergaul antara suami dengan istri dan kemudian bercerai, maka boleh saja menikah dengan anak perempuannya itu kalau belum bercampur. Kemudian itu disebabkan karena pernikahan. Ada yang juga disebabkan karena sepersusuan. Nah, ini kadang mungkin kita lengah dengan sepersusuan. Misalkan ya, ada pernah dulu kita menyusui anak dari kakak ipar atau adik ipar kita misalkan, atau tetangga misalkan. Maka dia secara otomatis menjadi sepersusuan dengan anak kita. Maka itu hati-hati Bapak-bapak Ibu. Ingat betul siapa yang menjadi sepersusuan dengan anak kita. Sekarang ini ada juga terdengar itu orang yang jual susu atau ASI online. Nah, ini gimana dengan nasabnya itu? Kalau jual ASI online berarti harus tahu dulu siapa itu ibunya. Dan apa boleh menjual susu ASI itu secara online? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dan itu kan menjadi akan susah untuk menentukan siapa yang menjadi saudara sepersusuannya. Mana tahuan nanti karena tidak tahu dengan siapa ibu susuannya, kita menjadi menikah dengan saudara sepersusuan kita. Kita tidak tahu. Makanya dilarang itu untuk jual beli ASI online gitu. Nah, ini aneh-aneh aja orang jual online sekarang. Kemudian yang 7, karena persusuan itu ibu yang menyusui kita. Nah, jadi kalau ada anak yang menyusu dengan ibu itu, maka dia haram menikahi ibu yang menyusuinya. Kemudian saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, kita menyusui anak tetangga, misalkan anak tetangga itu perempuan, maka itu menjadi saudara sepersusuan dan itu haram untuk menikah karena saudara perempuan sepersusuan. Kemudian juga anak perempuan dari saudara laki-laki susuan. Kita punya saudara sepersusuan laki-laki, kemudian dia punya anak perempuan, maka itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian juga anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan, juga seperti itu. Dan bibi susuan, maksudnya saudara sepersusuan ayah. Kalau misalkan ada ayah kita punya saudara sepersusuan dulunya, yaitu bibi, berarti itu juga termasuk. Dan juga saudara dari sepersusuan ibu. Ibu kita mungkin dulu pernah menyusu dengan orang lain, maka itu juga menjadi saudaranya, menjadi haram untuk dinikahi. Dan anak perempuan sepersusuan yang menyusu pada istri, di sini juga haram untuk dinikahi. Yang dimaksud dengan sepersusuan itu di dalam hadis itu 5 kali susuan. Dulunya dalam Al-Quran disebutkan 10 kali susuan. Kemudian ayat ini dinasakh, ayat ini dihapus, diganti dengan hadis yang mengatakan
dengan 5 kali susuan. Maksud dari 5 kali susuan itu adalah ya, 1 kali susuan itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah dia berhenti menyusu itu baru 1 kali susuan, atau 1 kali hisap itu 1 kali susuan? Nah, jadi ini ada yang belum tahu. Maka yang ketika dilepaskannya secara sengaja oleh si anak ketika dia menyusu, maka itu dihitung 1 kali susuan. Begitu seterusnya sampai dia menyusu sebanyak 5 kali dengan ibu susuannya. Itu baru dinilai dia menjadi sepersusuan. Nah, gitu ya. Maka selain dari yang kita sebutkan itu tadi, maka itu bukanlah mahram. Ya, orang yang haram untuk dinikahi. Orang yang haram untuk dinikahi ini maka ya berdampak kepada beberapa hukum nantinya. Misalkan ketika berwudu, ya, kita bersentuhan dengan mahram, ya tidak batal wudunya karena dia mahram. Berbeda dengan orang ya mahram dengan orang asing, ajnabi yang bukan mahramnya, maka itu batal wudunya. Misalkan dengan sepupu kita, misalkan anak dari saudara ibu, itu kan bukan termasuk mahram, berarti dia tidak boleh bersentuhan. Ini yang sekarang ini kadang kita santai aja kan, Bapak Ibu, karena kita ya dia sepupu kita, mungkin rasanya oh itu mahram. Bukan, tapi dia bukan termasuk mahram, maka dia tidak boleh kita lihat auratnya, termasuk tuh rambut dan lain sebagainya. Ya, maka bersentuhan tangan dengan sepupu itu membatalkan wudu, termasuk menikahi sepupu. Itu apakah dibolehkan? Ini kadang ada pertanyaan. Menikah dengan sepupu bagaimana? Karena dia bukan mahram, berarti boleh-boleh saja, asalkan dia bukan saudara sepersusuan. Ya, tapi kan dalam adat Minang kan jarang dilakukan, ataupun mungkin tidak ada yang melakukan. Ya, karena dalam adat Minang apalagi misalkan anak dari saudara ibu misalkan, ya itu kan sangat tabu sekali karena dia masih dianggap sebagai keturunan keluarganya, karena Minang menganut matrilineal. Ya, kan sangat jarang sekali itu dilakukan. Mungkin bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Itu dalam adat Minang. Tapi dalam Islam itu sah-sah saja. Ya. Ya. Mungkin kalau memang itu jodohnya ya harus diberikan mungkin pengertian dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu tidak diizinkan oleh kedua orang tua, ya tidak bolehlah kita memaksa atau bahkan sampai kawin lari atau dan lain sebagainya. Terkait juga dengan berwudu, hukum sentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu sangat erat kaitannya dengan mahram tadi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya siapa-siapa saja yang pantas ya ataupun yang tidak boleh ya untuk dinikahi. Kemudian kita lihat misalkan sekarang itu ya banyak orang yang masih tidak paham dengan hal ini, karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian itu tadi hurmah muabbadah itu disebabkan karena
tiga tadi yang haram karena haram untuk selamanya. Ada lagi tadi namanya hurmah muaqqathah, disebabkan hurmah yang temporal atau haramnya karena dalam waktu sementara. Contohnya adalah adik atau kakak ipar. Selagi kita masih menikah dengan istri kita, adik dengan kakak ipar itu termasuk yang haram untuk dinikahi, karena tadi menggabungkan antara saudara dalam satu keluarga itu tidak boleh, kecuali kita sudah bercerai dengan istri baru kita menikah dengan saudaranya, itu baru boleh. Maka di sini hukumnya sementara sampai ketika kita tidak lagi menikahi saudaranya. Kemudian juga bibi dari istri, bibi dari istri juga selagi masih menikah dengan istri itu, maka bibinya juga termasuk yang haram untuk dinikahi. Tetapi kalau sudah bercerai, maka tidak lagi termasuk ke dalam yang mahram. Kemudian perempuan yang kelima, ini maksudnya kalau laki-laki itu hanya boleh menikah dengan 4 istri, tidak boleh sampai 5 dan seterusnya. Kalau perempuan yang kelima itu tidak boleh. Juga perempuan musyrik, penyembah berhala ataupun yang lain, maka ini juga tidak boleh. Kemudian perempuan yang sudah bersuami, ini juga tidak ada istilahnya istri itu punya 2 suami atau 3 suami, tidak ada. Istri itu hanya punya 1 suami. Berbeda dengan suami mungkin punya 3 istri atau 4 istri. Kemudian perempuan yang masih menjalani masa iddah, ini juga tidak boleh sampai habis masa iddahnya baru boleh lagi dinikahi. Sampai dia kalau masih dalam masa iddah bisa kembali dia dengan suaminya. Kemudian yang ketujuh, perempuan yang telah ditalak 3. Kalau sudah talak 3, suami itu tidak lagi boleh menikahinya, kecuali si istri ini menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian dia bercerai. Setelah itu baru dia boleh menikah lagi dengan suaminya yang lama. Tapi kan kadang nggak ada orang yang mau seperti itu, jarang. Inilah yang termasuk ke dalam mahram muaqqathah. Ditambah juga ada kitab, dalam kitab lain ditambahkan perempuan yang sedang berihram sampai selesai ihramnya, itu tidak boleh dinikahi. Dan juga perempuan yang berzina sampai dia bertaubat dari perilaku zinanya. Ini juga ada dalam kitab-kitab lain, masih disebutkan sebagai yang termasuk ke dalam mahram muaqqathah. Mungkin kalau disebutkan sebanyak ini mungkin pusing juga, tapi karena inilah ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ini perlu kita ulang-ulang, Pak Ibu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat ataupun pencerah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaikum.